Ada pertanyaan? Oke Bu Guru, Bu Iso ini yang nanya nih. Ya silakan Bu, bila ada yang Pak, bertanya. saya izin dulu Pak. Terima kasih, jazakumullah khair Pak Ustadz, luar biasa pencerahannya untuk kita semua. Ini Ibu membuat pointer-pointer yang ingin Ibu tanyakan dan mohon diperjelas mungkin ya. Yang pertama terkait dengan guru ya. Guru itu sebagai teladan. Artinya apa yang guru lakukan maka itu juga yang akan ditiru oleh murid. Karena kata guru bahasa Indonesia, satu keteladanan jauh lebih baik daripada 1000 nasihat. Nah, jadi apapun yang dilakukan guru itu akan dicontoh oleh muridnya. Mohon mungkin dijabarkan secara dengan dalil-dalil dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz memberikan contoh bahwa ketika kita katakanlah menasihati anak murid kita, tetapi hati kita belum bersih atau kita belum melakukan, maka yang nggak akan berdampak gitu. Berarti kita harus memulai sebagai guru agar berbekas ya apa yang kita ajarkan atau apa yang kita transfer berupa value atau nilai-nilai itu kepada murid kita. Kita dulu harus melakukan. Contoh, anak-anak kayak sholat, ya kita dulu harus sholat. Anak-anak ngaji, kita dulu harus ngaji. Ya alhamdulillah kalau di sini sudah terbentuk odopak one day one page Al-Quran. Jadi satu hari minimal 1 halaman Al-Quran. Alhamdulillah di sini sudah berjalan, gitu. Nah mudah-mudahan dengan itu lebih menguatkan Bapak Ibu guru ketika menasihati anak-anak. Itu mohon dijabarkan juga. Kemudian satu hal yang saya garis bawahi adalah murid saja sebagai anak pedagogik itu punya dampak kepada kita, atau sebaliknya kita sebagai orang tua pedagogik anak atau murid itu berdampak kepada anak murid, apalagi anak kandung. Berarti apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan berdampak kepada anaknya. Contoh yang paling saya miris sekali dengan banyak kejadian mungkin yang ditonton di TV di mana-mana gitu ya, kejadian Lanjut Bu. Gak apa-apa. Ya, kejadian di mana seorang guru yang melakukan hal-hal yang tidak pantas pada muridnya, kepada sesama guru dan lain sebagainya. Nah itu berdampak kepada muridnya, berdampak juga pastinya kepada anak kandung ya Pak, ya kan? Karena kepada anak pedagogis saja berdampak, apalagi kepada anak kandung. Itu nanti mohon dijelaskan lagi. Kemudian berikutnya terkait dengan istri, tergantung pada suami ya. Kalau suaminya memperlakukan dia dengan baik, ya insya Allah akan ada timbal balik baik juga ya. Tadi seperti Pak Ustadz katakan, pulang dari kantor ya pakai minyak wangi. Jadi ketika meluk istri, istrinya mencium minyak wangi gitu ya, tidak mencium bau keringat gitu. Nah jadi jangan hanya menuntut istri ya Pak Ustadz ya, tapi juga dari sisi suami juga harus bisa gitu ya, menyeimbangkan. Kemudian berikutnya yang keempat, tadi ada kalimat dari Ustadz menanamkan rasa syukur. Mohon berikan pencerahan kepada kami, karena tidak mustahil di antara kami mungkin ada yang tidak bersyukur dengan pasangannya, sehingga ya lebih senang dengan pasangan orang lain daripada dengan pasangannya sendiri. Nah ini awalnya tentu dari rasa syukur nikmat, karena tidak bersyukur dengan pasangannya mencari pasangan lain. Ibarat lalat itu walaupun kita tunjukkan ini bunga harum, cantik, wangi, dia tetap akan memilih sampah. Dan itu tidak mustahil terjadi di antara guru. Itu. Jadi mohon pencerahan, mudah-mudahan di SMA 67 ini tidak terjadi hal seperti itu. Namun perlu pencegahan. Seandainya suatu saat mungkin terjadi atau diharapkan tidak terjadi. Nah, pencegahannya bagaimana Pak Ustadz? Mohon diperjelas. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu aja. Ibu, saya izin jawab satu persatu. Cuman otak saya kagak 1 tera, Bu. Jadi nanti diulang satu-satu lagi ya, Bu ya. Saya jawab dari yang terakhir dulu. Ini yang paling urgent di antara guru. Dan ini memang saya paling banyak temukan. Mau di guru pelajaran biasa atau guru agama sekalipun. Yaitu bahasa mereka cinlok ya, Bu. Cinta lokasi. Itu kalau kata orang sekarang. Bu, Pak, Al-Imam Syafi'i ketika ditanya tentang bab zina, beliau diam. Beliau diam. Ditanya 2 kali sampai 3 kali, beliau jawab dengan keadaan gemetar, pucat pasih. Kenapa? Orang yang berzina, kalau dia tidak tobat, maka anaknya akan melakukan hal yang sama. Jadi ibu, bapak, nauzubillah summa nauzubillah min zalik, zina, ya, maka anak bapak ibu besok melakukan yang sama dan bapak nggak boleh marah. Oh, saya nggak zina, Pak, cuman deketin doang. Sama, itu mendekati zina. Parah. Pak, emang kenapa kalau curhat sama sesama lelaki? Kenapa harus curhat sama yang lawan jenis? Emang ada apa? Oh, dia lebih perhatian, Ustadz. Emang teman kita yang teman tongkrongan kita yang sesama ngerokok bareng sama kita nggak perhatian? Justru mereka lebih perhatian, ngeluarin duit duluan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, betul nggak? Pak, kita nggak pengen anak kita pacaran, anak-anak murid kita. Tapi kalau ini sudah tercium sama anak murid, oh guru saya aja begitu, siapa yang mau disalahin? Pak, mohon maaf, Bu, mohon maaf. Nggak ada istilahnya antara laki-laki dan perempuan nggak ada perasaan. Kalau cuma teman curhat, nggak, pasti ada perasaan. Hindari. Kalau bapak nggak pengen, ibu nggak pengen, anak ibu dan bapak pacaran, apalagi sampai mendekati zina, maka lakukan ke diri bapak, lakukan ke diri ibu. Ya. Tadi berkaitan dengan Imam Syafi'i. Kebetulan saya juga punya TikTok, Pak, membaca yang seperti itu ya. Artinya menonton ustaz-ustaz menyampaikan bahwa tadi kan bukan menyampaikan terkait dengan zina. Imam Syafi'i mengatakan bahwa zina itu adalah hutang. Artinya kalau katakanlah seorang ayah dia berzina, gitu ya, gitu ya, maka jangan salahkan ketika anaknya dizinahi orang. Karena itu hutang. Hutangnya tidak dibayar untuk ayahnya. Dan misalnya dia punya anak perempuan, tapi dibayarnya oleh anak perempuannya. Ya, maka seperti itu saya benar. Cuman ada cumannya. Allah Maha Rahmat. Ya, Allah Maha Rahmat. Ketika bapak dan ibu sudah menyesali, benar-benar menyesali, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah, kata Allah di dalam surat An-Nisa. Iya, siapa orang yang berbuat keji dan zolim, orang berbuat itu orang berzina itu zolim sama dirinya sendiri. Ya. Summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Lalu dia beristighfar, ini maksudnya bertobat. Maka Allah akan terima tobatnya. Ya. Orang yang bertobat akan Allah hapus lagi tuh, Allah reset lagi dari nol. Dan senantiasa kita banyak berdoa ya, Pak, Bu, tetap kita harus banyak berdoa dan ikhtiar. Salah satu doa yang diajarkan para ulama kita, biar anak-anak kita tidak mendekati zina sampai berzina, nauzubillahi min zalik, ada doanya. 1. Ketika anak kita tidur, yang perempuan ataupun laki-laki, atau ketika lagi bareng, nonton bareng misalkan bergandengan sama kita di samping kita, ya, palanya pegang, ya, sambil diusap-usap, ya, lalu bacakan di dalam hati. Kalau dia bangun lagi dalam keadaan terjaga, ngomongnya dalam hati, bacanya dalam hati. Tapi kalau lagi tidur, ditiupin ubun-ubunnya. Apa? Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar sampai habis. Tiup ubun-ubunnya. Itu yang pertama, pencegahan. Yang kedua, jangan sekali-kali masukin hal yang syubhat. Apa sih syubhat? Syubhat bukan haram, bukan juga halal. Ini abu-abu nih, mau halal mau haram, meragukan. Ya, ini pencegahan, ikhtiar kita. Yang ketiga, yang pertama tadi tobat, yang kedua baca surat Inna Anzalna, yang ketiga ikhtiar kita tadi. Jangan masukkan hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Tuh, Pak, Bu, benar tadi kata Bu Iso, kita contoh. Pak, anak-anak kita keluar dari sini, terus dia bikin masalah, yang ditanya bukan namanya. Sekolah di mana lu, Tong? Sekolah di mana lu, Neng? Oh, sekolah di 67. Emang begitu dari dulu. Betul apa betul? Betul apa betul? Relate, Pak. Kita harus sadar diri, Bu. Kita harus sadar diri. Ternyata penyumbang dosa terbesar di sekolah bukan murid, kita sendiri. Jadi dosa kita itu terwariskan kepada anak-anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Tuh. Ya Pak, Bu, kalau udah sampai jalan-jalan, ya Allah, kalimatnya bukan gak bersyukur. Syukur itu, Bapak bisa napas baru bangun tidur, itu harus disyukuri. Oh, kita nggak bersyukur, istrinya begini, Allah begitulah, suaminya beginilah, bukan begitulah. Itu bukan lagi bab syukur, tapi bab nafsu. Nafsu itu, kalau kata Burdah ya Bu, Pak, nafsu itu kayak anak kecil, makin sering dikasih, makin minta. Kalau nggak dikasih, ngeronta-ronta. Tahan nafsu, Pak. Sekarang jadi pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Mau punya anak berzina? Saya tanya nih Bapak Ibu semua, mau punya anak berzina? Anak pacaran? Pegangan tangan? Peluk-pelukan? Cium-ciuman? Chat-chatan? Tapi Bapak udah ngelakuin itu semua belum? Nauzubillahi min. Kalau ada, mohon maaf Bu, Ibu yang punya kuasa, otoriter nggak apa-apa Bu. Ada guru kayak gini, itu lebih baik dikeluarkan. Kenapa? Dia kayak penyakit kanker, dia bakal nyebar. Keluarin SP1, SP2. Gak usah ngomong, dia punya keluarga, enggak. Dia aja udah gak sayang sama keluarganya. Kasih pelajaran. Oh kalau kayak gitu Ustaz ngajarin orang nutup rizki, enggak. Ente yang nutup rizki ente sendiri. Ente bikin aib buat keluarga, ente bikin aib buat sekolah. Apa yang kita bisa tolong buat dia? Biasanya penyakit begini Bu, akan nularnya lebih parah Bu. Sama seperti penyakit judol, itu nular. Penyakit main judi online itu nular. Makanya cari temen tuh hati-hati. Nabi mengajarkan berbaik sama semua orang, tapi kalau Nabi mengajarkan kalau punya circle yang baik. Mohon maaf Bu, biasanya yang rata-rata begini, circle-nya begitu juga. Itu saya temuin di jemaah saya sendiri. Ternyata, yang tadi saya ceritakan, umur 42 tahun ternyata dia main berondong, ternyata dia punya circle yang sama. Ya, makanya kalau suami kerjaannya mancing, udah biarin aja mancing. Daripada dimancing cewek, lebih baik mancing ikan. Kadang jangan dilarang juga Bu, Pak ya. Bu, ya suami itu nggak multi talent kayak ibu. Suami itu kalau disuruh bilang, Pak angkat jemuran 1, Pak angkat jemuran 2, Pak angkat jemuran 3, diangkat? Enggak. Kudu ibunya jalan dulu, keplak gitu. Ambil jemuran. Iya baru datang dia. Betul nggak? Karena suami itu pada hakikatnya pemimpin. Pemimpin tuh nggak bisa disuruh. Kita tuh pantang disuruh. Gua laki disuruh. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kan yang jadi uswatun hasanah kita itu Nabi.
Nabi bajunya bolong, jahit sendiri. Nabi mau tidur, ya benahin kasur ya sendiri. Emang kenapa Pak kalau nyapu? Emang kenapa Pak kalau ngejemur? Nggak akan menjatuhkan derajat Bapak. Wallahi Pak, Bu, saya juga terkadang sama istri, lah pakai nyuruh-nyuruh. Tapi saya mikir, ya Allah, gimana saya mau ketemu Nabi nanti di akhirat? Nabi aja ngerjain diri, Nabi aja nyenengin bini. Ya, makanya di dalam rumah tangga jangan pernah saling tuntut. Saya yakin 100% yakin, saya udah 7 orang yang ketemu sama saya yang berakhir cerai. Termasuk teman sekolah saya, teman sekelas saya. Apa? Saling tuntut antara suami dan istri. Harusnya pernikahan isinya saling memberi. Kalau bahasa orang cewek-cewek sekarang, kalau jadi suami peka. Balikin Pak, jadi istri peka. Ente pengen diservis, kita harus servis duluan. Ada timbal balik Pak, ada take and give kalau bahasa orangnya. Kita pengen istri kita soleha, kita udah soleh belum? Kita pengen anak kita menjadi anak yang sayang sama kita. Jadi pertanyaan, kita jadi contoh yang sayang nggak? Pak, Bu, udah sering ciuman belum Pak? Mohon maaf Pak, ini memang rada kasar ya Pak, Bu. Ya, mohon maaf. Coba dihitung dalam sehari, Bapak cium istri Bapak. Coba hitung dalam sehari. Ya. Dan yang kedua, Pak, tolong banget kurangin medsos. Medsos adalah perzinahan pertama kali kita. Dari mata turun ke hati. Itu kan ada istilahnya. Ngeliat nih medsos, si ibu guru ini cantik banget. Mulai hello. Maka zina itu ada tahapannya. Saling lihat, saling senyum, saling sapa, baru nanti saling ketemuan. Baru terakhir zina. Bapak, ibu masuk bab zina, lu lihat-lihat dulu tuh. Udah saling tatap-tatapan belum? Pak, Bu, mohon maaf, saya sama-sama guru. Mohon maaf. Saya laki-laki juga. Tapi Pak, saya selalu menghindar salaman sama anak murid saya yang perempuan. Pak, nggak ada istilahnya Bapak nih istilahnya salaman anak perempuan. Apa murid-murid perempuan? Enggak. Dosanya haram. Latih dari sekarang nggak ada yang salaman sama bapak ibu. Sama ibu-ibu jangan salaman sama anak yang laki-laki. Itu zina pertama, Pak. Itu zina pertama, Bu. Mohon maaf, Bu. Cobaan kita sebagai guru-guru nih ya, ngelihat anak murid tuh ya, ada yang cakep. Nggak mungkin nggak terketak begitu hatinya. Betul nggak? Itu zina awal, Pak. Itu zina awal, Bu. Ya, makanya ya saya selalu ngajarin ke murid-murid saya, please jangan pernah salaman sama saya yang perempuan. Saya selalu begini. Dan saya seberusaha mungkin melepaskan kacamata saya biar saya nggak ngelihat muka-muka ibu-ibu yang cantik-cantik depan saya. Saya takut, Bu. Saya takut, Pak. Saya punya istri manis. Tapi namanya nafsu akan terlihat lebih manis, betul nggak? Bu, Pak, nafsu Pak, kambing aja di make upin jadi cakep. Betul apa betul? Itu buktinya banyak tuh orang yang berzina sama kambing. Orang berzina sama kuda. Mohon maaf Bu, saya punya temen, dia kuliah di Oxford. Saya ngobrol sama dia, ada nggak hal aneh di Eropa sana? Ada. Mereka nggak suka sama laki-laki, nggak suka sama perempuan, tapi mereka berzina sama anjing. Dan itu fetish yang sangat mengerikan, penyakit tuh. Ya, itu kali ya, Bu, bab zina ya. Tadi terus yang keempat tadi apa, Bu? Tadi saya protes sama Ustaz. Mancing nggak boleh Ustaz, mancing konde. Sama mancing keributan nggak boleh, Bu? Mancing konde, Pak. Dulu ada dari dia. Apa yang dilakukan
Syukur ya, masalah syukur. Pada murid yang anak pedagogi, apa yang dilakukan guru itu kan berdampak pada murid. Karena itu kan anak pedagogi. Pedagogi itu murid. Kan ada anak pedagogik, ada anak biologis ya. Anak biologis berarti kan anak kandung. Ke anak pedagogik aja ada dampak hidup. Anak guru ada dampak kepada anak pedagogis, apalagi pada anak kandung. Betul. Iya. Itu cara Islam. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Ya, itu kalau bahasa Arabnya antazra apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Pak, Bu, mohon maaf. Anak kita bukan pelajar yang handal. Anak-anak kandung kita ya, tapi peniru yang paling handal. Peniru paling handal. Mohon maaf, Bu, Pak. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah, beliau tuh ngajarin 7x3. Tapi kalau di zaman sekarang pengembangan ya, dikembangkan aja. 7 tahun pertama atau kita kembangkan dari umur 0 sampai umur 10 tahun, golden age ya Bu ya. Ya. Itu adalah jadikan dia ratu, jadikan dia raja. Dari 10 sampai umur 25 jadiin dia tahanan. Kurung ruang lingkup dia. Kenapa? Karena masa-masa ini adalah masa-masa protesnya dia. Tapi cara ngurungnya jangan bener-bener kayak tahanan. Kita juga harus ngurung diri. Maksudnya apa ngurung diri? Kita sadar diri. Kita nggak mau anak kita keluar malam, maka kita harus spend waktu buat anak kita ngobrol malam. Bu, Pak, saya ngobrol nih sama anak saya yang umur 7 tahun, namanya Fatimah. Fatimah, Buya malam ini setelah ngajar, Buya harus berangkat ke puncak. Harus ngajar di puncak nanti jam 4:30. Ya, kemungkinan Buya bakal pulang malam atau nggak pulang. Boleh nggak Buya izin nginep? Saya sampai begitu. Ternyata feedbacknya apa? Feedbacknya karena saya sering ngelakuin ini, anak kita akhirnya makin terus sayang sama kita. Bukankah enak ketika di tengah-tengah ngobrol, di tengah-tengah ngajar, di tengah-tengah lagi ngumpul, ditelepon anak, Buya, Bapak, Papi, mana aku kangen mau pulang, ayo cepet pulang. Enak dengernya. Karena kenapa? Kitanya bisa memberikan kasih dulu nggak? Ya, emang kenapa kalau kita izin sama anak? Bukankah itu bentuk kita percaya sama anak kita? Betul. Ya, nanti punya anak di umur 10 sampai 25 tahun, jadikan anak itu tahanan. Maksudnya tahanan itu maksudnya dikurung ruang lingkupnya. Ditahan nafsunya dia. Dengan cara apa? Kita juga nahan diri kita juga, ya. Terus yang terakhir di umur 25 sampai di masa dia pernikahan, jadikan dia teman sahabat buat curhat. Ya, kalau udah ada anak-anak ibu-ibu yang umur 20, bapak umur 20 25, ya ngobrol sama dia. Pura-pura aja. Tong, Neng, menurut ente, menurut kamu gimana ya kalau rumah begini. Ajak ngobrol. Ngobrol. Ya. Ya, Pak, Bu. Jadi kita guru di sekolah. Nyampe rumah kita bapak. Nyampe rumah kita ibu. Apa yang kita kerjain besok dikerjain balik tuh sama anak-anak kita. Makanya hati. Fahim tum Bapak, fahim tum Ibu. Udah kali Bu ya? Iya. Wallahu a'lamu bishawab.